Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, para atlet muda terus berlatih. Di antara puluhan atlet muda adalah Leon, atlet usia dini yang sejak usia 7 tahun mulai mengenal basket. Sementara ada peran besar orang tua yang selalu hadir memberikan dukungan, menjadi penyemangat dalam berlatih mengejar mimpi. Pemirsa Lensa Olahraga, pada episode kali ini Dila akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat olahraga bola basket yang ada di kota Banjarbaru. Di mana pemirsa, Banjarbaru bukan hanya melahirkan para atlet handal, namun juga berprestasi. Contohnya pada tahun lalu di Porprov 2025 yang berhasil menorehkan juara 1 putra. Dan hari ini kita akan lebih dekat lagi dengan mereka dan akan melihat bagaimana pembinaan para atlet yang ada di kota Banjarbaru ini. Kalau pemirsa penasaran, tetaplah bersama Dila dalam Lensa Olahraga. Salam olahraga. Olahraga basket terus berkembang melalui berbagai pembinaan. Olahraga ini tidak hanya digemari usia remaja dan dewasa, bahkan usia dini dan pelajar juga turut menggemari olahraga satu ini. Di kota Banjarbaru, pembinaan atlet muda menjadi kunci dalam mencetak prestasi olahraga di masa depan. Olahraga bola basket tak hanya mengasah kemampuan individu, namun juga membentuk karakter setiap generasi muda. Adanya dukungan orang tua dan pelatih, serta wadah berlatih yang tepat sangat penting dalam mencetak atlet basket muda berprestasi untuk masa depan. Di lapangan basket Rebatik Kota Banjarbaru inilah menjadi salah satu lokasi yang ramai digunakan oleh anak remaja bermain bola basket sejak sore hingga malam hari, menjadi wadah latihan bersama, menjadikan olahraga basket sebagai pilihan untuk mencari kegiatan positif dan mengejar prestasi. Di antara anak-anak dan remaja lainnya adalah Leon, seorang anak yang sejak usia 7 tahun mulai mengenal olahraga basket, yang menjadi refleksi orang tuanya sebagai orang yang mencintai olahraga. Sementara itu, peran besar orang tua yang mendampingi secara utuh selalu menghadirkan dukungan. Kehadiran inilah yang menumbuhkan semangat dan percaya diri di setiap calon atlet masa depan. Leon Abdillah Rahman sebagai salah satu seorang atlet muda basket dari Banjarbaru yang menjadi binaan Banjarbaru Spartan Academy atau BIAS Academy, telah berhasil meraih berbagai prestasi di kejuaraan daerah dan turnamen 3-on-3 termasuk juara dan menjadi atlet basket terbaik seusianya. Leon juga menjadi salah satu kandidat atlet pelajar dari kota Banjarbaru yang akan berkompetisi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Selatan tahun 2026 di Banjarmasin sebagai tuan rumah perhelatannya. Wow, Leon, great job. Udah kelihatan kan pemirsa skillnya? One try and
he make it. Oke, keren banget. Leon, gimana kabarnya malam ini? Baik, Semangat? semangat. Nih Leon, pemirsa habis aja seleksi Popda. Ya, Langsung latihan? langsung latihan Spartan. Langsung latihan Spartan. Boleh dong Leon, ini kamera kita di sebelah sini. Boleh dong diceritain kepada pemirsa gimana proses seleksi Popda yang Leon hadapi? Udah berapa lama seleksinya? Seleksinya udah berlangsung selama 1,5 bulan. Oke, 1,5 bulan. Sekarang udah di berapa besar? 20 besar. 20 besar dari? Dari 65 besar. Dari 65 besar pemirsa, sekarang udah masuk 20. Ada berapa nanti yang akan dipilih di Popda? 12 Wow, sedikit lagi ada 8 seleksi lagi. Itu seleksi setiap hari kah? setiap hari. Wow, good luck ya Leon ya. Can't wait untuk ngelihat dia bertanding pemirsa. Diceritain masuk klub ataupun juga masuk akademi itu dari tahun berapa? Masuk BSA itu dari tahun 2021. Oke, berarti sudah 5 tahun. 5 tahun latihan. Ingat nggak, ada nggak sih momen tak terlupakan Leon selama join di academy atau di klub gitu? Kompetisi pertama itu Borneo Youth Competition yang volume 1. Oke, itu gimana? Kenapa itu jadi mengesankan? Karena itu merupakan turnamen pertama yang dijuarakan oleh Spartan Academy. Jadi langsung gak ada jadi champion langsung. Wow, luar biasa pemirsa. Terus competition dan langsung menang ya? Iya. Kalau Leon sendiri di klub? Bisa point guard atau enggak shooting guard. Oke, boleh dong Leon, tantangan yang dihadapi ada nggak sih sejauh ini sebagai seorang pembasket? Ada kemungkinan cedera. Oh, tapi nggak ada cedera kan? Dulu ada sekali. Sekali. Cedera apa? Ankle. Terus sekarang udah sehat? Aman-aman. Masih muda, pernah cedera tapi tetap keep up latihan dan sekarang sedang seleksi Popda. Kita doakan semoga hasilnya terbaik dan bisa jadi atlet yang luar biasa di masa depan. Pemirsa, kalau masih mau lihat keseruannya tetap bersama kami dalam Lensa Olahraga. Salam olahraga, oke? Salam olahraga. Sementara itu bagi para orang tua, olahraga bukan hanya tentang prestasi, namun juga menyangkut kesehatan dan masa depan anak. Begitulah yang diyakini oleh Aris Pramana Rahman, ayah Leon. Seiring dengan latihan yang konsisten dan raihan prestasi yang diraih oleh anaknya, menjadi daya dukung dan modal penting untuk masa depan. Dari prestasi yang terukir menjadi bukti bahwa dukungan orang tua serta latihan yang konsisten dan pembinaan yang tepat mampu melahirkan atlet muda berprestasi. Halo Bang Aris. Halo. Oke, how are you Bang? Fine, so good. Great, thank you ya Bang. Nih Bang, nih pemirsa Lensa Olahraga. Pemirsa Dila bareng orang tua dari siswa dari Banjarbaru Spartan Academy. Anaknya yang mana nih Bang? Nih ada itu nih satu Leon. Leon. Terus nih kayak Jiro. Jiro sini. Say hi dulu nih. Say hi. Halo dulu, halo. Halo. Nih adanya kalau Leon kakaknya. Oke, ada 2 titipan ini ya. Dititipin Dititipin di sama sini. BSA. Boleh dong Bang dibagikan kepada pemirsa. Kenapa memilih BSA dari sekian banyak ya? Ibaratnya di Banjarmasin juga ada Benar, gitu. Satu pertama karena kita kan domisili di Banjarbaru nih, jadi memang cari tempat yang aksesnya gampang. Nah kebetulan juga sama Banjarbaru Spartan Academy ada histori banyak teman-teman yang sudah gabung di Spartan tim seniornya, Spartan Dream City. Jadi memang saat itu juga waktu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu itu akademi masih belum terlalu banyak di Banjarbaru. Jadi BSA lah yang memang kami nilai secara pribadi di opini kita nih yang kayaknya paling proper lah untuk development anak dari sejak usia dini lah. Nah, yang dirasakan ada nggak sih Bang perubahan perilaku anak, mungkin disiplinnya gitu sejak join? Kalau dari disiplin udah bagus karena dia udah ngerti kalau namanya olahraga apapun itu perlu repetisi kan, perlu pengulangan. Jadi dia tidak cuma mengandalkan latihan di BSA aja, dia juga latihan di rumah, dia juga ada private basket juga. Jadi kalau dari segi disiplin itu jelas sangat berbeda lah. Nah kalau Kenjiro ini karena dia masih kelas 3, tapi kalau aku lihat sih dia juga udah tahu, paling nggak kalau di basket kan olahraga yang nggak sendirian kan. Dia tahu cara interaksi sama teman-teman, dia tahu cara mengatur emosinya juga. Apalagi kalau
kalau kakaknya pernah nonton basket kan itu pasti ada benturan-benturan. Nah, di sini anak-anak tuh diajarin kalau misalnya yang terjadi di lapangan tuh di lapangan, kalau udah di luar lapangan mereka temenan. Jadi mereka ini juga sekarang menurut aku nggak cuma di Leon sama Jiro ya, di anak-anak lain juga banyak banget yang dulu waktu baru masuk BSA itu yang apa ya, bisa dibilang introvert lah. Nah, jadi pendiam banget. Sekarang malah udah pintar ngomong, udah jago. Jadi alhamdulillahnya selain fisiknya sudah pasti lebih kuat, alhamdulillah jarang sakit. Nih dua anak dan anak lain jarang sakit. Dia secara tadi interaksi sama orang lain juga lebih bagus lah. At least 2-3 jam mereka tidak terpapar oleh radiasi ya Bang ya. Saya sih sangat beruntung ya, bisa bisa akhirnya mendapatkan wadah seperti BSA ini yang bisa, dan olahraga basket ini bisa membentuk karakter anak yang bisa saya nikmati lah. Saya nikmatin banget sih sekarang karena mereka pagi-pagi, ayo nak jogging, mau, ayo nak ini dulu, mau. Jadi mereka emang akhirnya memicu diri mereka sendiri untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik. Oke, sebagai orang tua harus membimbing dan jadi frontliner supporter terdepan. Betul. Ya Bang ya. Ada sedikit khawatir sih, cuman semoga dia tetap menyukai olahraga ini, badannya tetap sehat-sehat aja, diberikan kesehatan. Dan kalau untuk Spartannya, kita selalu berharap Spartan bisa jadi sesuatu yang bernilai lah untuk kota ini. Dan sebentar lagi kita juga ada rencana-rencana ke depannya di tahun 2026. Semoga yang semua kita rencanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan ya tadi intinya Spartan bisa jadi wadah tidak hanya untuk anak-anak bisa bermain basket atau menjadi juara, tapi juga untuk menjadi berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik sih. Amin. Semangat terus. Siap. Bersama istri mendampingi dua buah hati ya, ada Leon dan juga Kenziro. Dan pemirsa, kita akan masih ngelihat keseruan mereka dalam lensa olahraga, jadi tetaplah bersama kami dalam Lensa Olahraga. Gini Bang, salam olahraga. Salam olahraga. Di balik perkembangan atlet muda di Kota Banjarbaru, terdapat peran sebuah wadah pembinaan yang terus berkomitmen mengembangkan bakat anak-anak. Satu di antaranya yaitu Banjarbaru Spartan Academy, yang hadir bukan hanya sebagai tempat latihan, namun juga sebagai rumah bagi para pecinta basket. Banjarbaru Spartan Academy dibangun dengan semangat kekeluargaan dan menjadi tempat tumbuhnya generasi baru atlet basket di daerah. Semangat itu berawal dari kecintaan pendirinya terhadap olahraga basket yang telah tumbuh sejak lama. Kecintaan terhadap olahraga basket yang dimulai sejak masa sekolah menjadi dasar kuat dalam membangun sebuah wadah pembinaan. Terima kasih loh sudah menerima kami di sini. Sama-sama. Selamat datang di bukan home base ya, di tempat latihan anak-anak BSA. Kak, tapi boleh dong diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah, berdirinya Spartan Academy itu tahun berapa dan kenapa kepikiran gitu untuk mendirikan? Nah, saya cerita dulu nih, klub basket ini sebenarnya berdirinya pada saat itu tahun 2012. Nah, 2012. Nah, saat itu kita pengen mewadahi anak-anak remaja ya, putri saat itu supaya bisa main basket. Karena dulu zaman 2012 itu kan jarang banget nih klub-klub basket masih ada di Banjarbaru. Nah, kita bikin itu, kemudian diikuti oleh anak-anak klub basket putranya. Nah, seiring dengan waktu, karena saya basically-nya juga seneng banget sama basket gitu ya. Atlet basket dong ya, dulunya ya. Sekarang sudah gantung sepatu. Jadi manajer. Nah, jadi akhirnya kita kepikiran karena kita lumayan ikut event-event banyak di entah itu tingkat Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru gitu ya. Akhirnya kita kepikiran nih, gimana meregenerasi atlet basket yang ada khususnya di klub Spartan. Banjarbaru Spartan Academy ini nggak hanya meng-coaching anak-anak supaya bisa main basket, tapi kita bentuk karakternya dari mulai per kelas ya. Jadi 6 sampai 8, 8 sampai 12 dan seterusnya seperti itu. Jadi beda-beda nih program yang kita berikan tuh beda-beda setiap kelasnya gitu. Kalau 2026 ada sekitar 90 sampai 100 ya. 90 sampai 100. Yes. Untuk 2026 kita dari 2012 sudah banyak banget
alhamdulillah ya menelurkan generasi-generasi, khususnya atlet-atlet Banjarbaru itu banyak yang berasal dari Spartan. Untuk sementara ya Banjarbaru, kalau untuk BSA-nya kita pernah ikut di BYC ya di Banjarmasin, itu beberapa kita dapat juara gitu tahun lalu. Setiap tahun kebetulan kita selalu ikut program event-event. Nah, kebetulan di Banjarmasin ya di Kalsel itu sekarang sudah banyak event-event basket. Nah, alhamdulillah selalu pegang juara. Pelatih-pelatih di BSA ini itu selain mereka adalah pelatih yang sudah berlisensi ya, mereka juga basically-nya adalah pendidik olahraga. Oke, beda ya. itu Kak ya. Mengcoaching itu dia harus melatih supaya bisa. Jadi latihan gerakan yang berulang-ulang terus-menerus sampai si anak ini bisa dilakukan pendampingan, itu mengcoaching. Tapi kalau kita melakukan pendidikan, mendidik ya, itu tentunya pasti megang prinsip parentingnya seperti apa, secara psikologisnya seperti apa. Nah, alhamdulillahnya pelatih-pelatih dari BSA ini basically-nya adalah pendidik olahraga. Terakhir dong Kak Dewi, harapannya untuk Banjarbaru Spartan Academy dan juga di klub Spartan sendiri bagaimana? Silakan. Yang pasti saya berharapnya klub ini terus ada ya sampai kapanpun ya, terus berdiri gitu. Kemudian terutama BSA, karena BSA ini betul-betul meregenerasi atlet-atlet kita khususnya basket dari mulai 6 sampai dengan 12 tahun dan seterusnya, sampai nanti mereka jenjang ke remaja dan menorehkan prestasi-prestasi khususnya di basket, olahraga basket. Pemirsa, kita akan lihat keseruan lagi, jadi tetaplah bersama kami dalam Lensa Olahraga. Gini Kak, salam olahraga. Salam olahraga. Halo pemirsa Lensa Olahraga, hari ini Dila sedang berada di SMK Negeri 1 Martapura. Dan Dila akan ngajak kalian buat kenalan dan ketemuan langsung bareng Coach Ari, yang bukan cuma pelatih dari Banjarbaru Spartan Academy, tapi juga guru olahraga pendidikan jasmani di sekolah ini. Kalau pemirsa penasaran, yuk ikuti Dila dalam Lensa Olahraga. Pemirsa Lensa Olahraga, di balik setiap perkembangan atlet muda, terdapat peran penting seorang pelatih yang tak hanya mengajarkan teknik, namun juga menanamkan nilai dan pengalaman. Muhammad Ari Maulana atau Coach Ari menjadi salah seorang sosok pelatih di antara yang lain yang turut andil dalam pembinaan atlet basket di Kota Banjarbaru. Selain aktif sebagai pelatih olahraga bola basket, Coach Ari juga berprofesi sebagai guru pendidikan jasmani di SMK Negeri 1 Martapura. Di lingkungan sekolah, Ari tidak hanya mengajarkan gerak dan teknik dasar olahraga, namun juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama kepada para siswa.
Dari kecintaannya terhadap olahraga basket sejak usia remaja dan terus berlanjut menjadi pelatih hingga saat ini, Coach Ari menjadi seorang atlet sekaligus pelatih yang berprestasi yang pernah mewakili Kalimantan Selatan di ajang PON Papua tahun 2020 lalu. Halo. How are you, Coach? Baik. Bisa terasa ya pemirsa ya, ini atmosfernya looks pretty hectic juga dan lagi semangat-semangatnya ya Coach ya latihan? Lumayan, lagi persiapan soalnya Lagi buat apa Coach? event. Kita mau berangkat nanti Juli ke Jakarta. Oke, event untuk yang tingkat usia berapa Coach? Kami ngirimnya nanti 14 putra sama senior 17 sampai 35 tahun. Oh, I see. Untuk di Banjarbaru Spartan Academy kita startnya dari 6 tahun. Wow. Umur 6 tahun sampai 14 tahun. Oke. Yaitu di Banjarbaru Spartan Academy. I see. Terus kalau 14 tahun up nanti masuknya ke klub Spartan. Kalau misalkan yang baru start pelatihan biasanya umur 6 tahun masih jiwa mau happy-nya tuh pengen senang-senang di lapangan masih ada. Kalau untuk anak-anak yang pasti kita harus tahu kebutuhan mereka karena mereka ya kita tahu usia dini. Porsi latihannya juga kita harus tahu, nggak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga, biar terukur latihannya. Jadi kayak di BSA tuh setiap 3 bulan sekali kami ada pengukuran biasanya. Oke, aspek apa itu Coach yang wajib banget gitu ditanamkan untuk setiap kelasan umurnya? Kalau untuk yang pasti untuk usia dini yang pertama pondasinya ya kita harus benerin. Kadang ada beberapa anak yang jalannya belum bener, kakinya bebek, left foot, nah yang gitu-gitu biasanya kita asesmen yang berbeda daripada anak yang jalannya normal. Kadang karena berpengaruh ke movement geraknya, karena nanti larinya salah, terus cepet capek. Nah makanya kita benerin dari pondasinya dulu, cara jalan, cara lari, cara mendaratnya, terus lompatnya biar lebih tinggi lagi. Kalau di basket kan lompat lebih penting banget. Gimana dengan starter Coach? Nah kalau starter ini kan udah umurnya udah hampir SD, pertengahan SD lah, mau ke kelas 6 biasanya. Nah itu biasanya kondisi fisiknya sudah, kalau lama latihan di kita sudah bagus, kita bisa ningkatin kesulitan ngolah bolanya. Selanjutnya kelas All Star, 12 sampai 14 tahun. Nah, kalau di situ latihannya udah kompleks tuh. Kalau 12 sampai 14 tahun, movement gerakan basketnya dia bisa fake shot, bisa dribbling in and out, crossover. Nah, itu lebih kompleks lagi kalau di kelas All Star biasanya. Ibaratnya kan sebagai pendidik nggak bisa terlalu keras, nggak bisa juga terlalu lemah lembut ya Coach ya. Ada nggak sih tantangan baik itu internal maupun juga eksternal Coach yang dihadapi? Zaman sekarang perubahan zaman ya. Yang pertama gadget, anak-anak sudah dari usia dini bisa main handphone. Nah kadang-kadang beberapa anak masih ada yang ketergantungan dengan handphone. Saat latihan, selesai harusnya waktu istirahat malah main handphone. Paham. Nah itu kadang yang kami coba redam. Dan thank you Coach, thank you sekali. Terus ajak dong nanti juga Dila mau ngeliat-liat ya Coach ya keseruannya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lensa Olahraga. Gini kok, salam olahraga. Salam olahraga. Dalam setiap permainan bola basket, teknik shooting menjadi salah satu teknik paling penting. Akurasi tembakan menentukan hasil akhir sebuah pertandingan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan teknik dasar yang benar dan latihan yang konsisten. Berikut adalah tips fundamental shooting bola basket. Hari ini kita akan nge-breakdown latihan shooting. Jadi untuk yang pertama itu ada balance, di mana kaki kita berdirinya harus balance, pegang bolanya dengan posisi paling enak, dan eyes, matanya harus menuju ke arah target atau ke arah ring yang mau kita tuju. Lalu ada elbow, di mana sikunya harus sejajar dengan arah ringnya. Terus ada follow through, setelah shooting, tangan kita mengikuti arah bola dan arah ring. Oke, jadi pertama-tama kita latihan di balance dulu. Untuk balance, kita posisi kaki, karena shootingnya dominan di kanan, berarti kaki kanan boleh di depan, kaki kiri di belakang, atau kalau mau sejajar juga boleh. Yang intinya nanti waktu mau ngambil shooting, posisi stance, balance, dan jangan ada yang
timpang sebelah, posisi megang bolanya pun posisi tangan siap syuting. Eyes, matanya menghadap ring, fokus ke target. Elbow, sikunya arahkan ke ring, sikunya juga ikut arah ring, follow through, release, ikutkan arah ke ringnya. Oke? Balance, eyes, elbow, follow through. Oke, good. Sini kita coba next drillnya. Ada shooting dengan gerakan. Jadi dari spin out bolanya, triple treat, pakai konsep beef tadi, balance, eyes, elbow, follow through, dribble, tangan kanan, cross step, kaki kiri, dribble 1 kali, beef lagi, baru shoot. Oke, go, balance, eyes, elbow, follow through, good shot. Let's go, dribble, cross step, balance, good shot. Pemirsa Lensa Olahraga, perjalanan para atlet muda ini mungkin baru dimulai. Namun, dari lapangan sederhana, mimpi besar mulai dibangun. Semangat, kerja keras, dan kebersamaan menjadi modal utama dalam meraih prestasi. Dengan pembinaan yang konsisten menjadi kunci dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi, serta dukungan penuh orang tua, peran pelatih, serta wadah yang tepat, generasi muda akan terus tumbuh dan berkembang. Harapan itu akan terus hidup selama pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi, dari Banua menuju prestasi yang lebih tinggi. Semangat generasi muda menjadi kunci masa depan olahraga Indonesia. Sampai jumpa pada Lensa Olahraga berikutnya. Salam olahraga.